tim yang kita tumbalkan. Ya, yang pengkhianat, ya dia gitu Kita kan. setting dia kayak gitu, berkhianat ya kan, Ya, membelot ya kan. Nah, nanti Iya, dia jadi- aku yang gini, kurang baik apa Putri Mami sama sama Miss Dugong gitu kan. Kata dia, menghilangkan kau Koko, kata dia bilang gitu lagi. Kita udah ketemu. Nah, sekarang tinggal bercanda. Jadi guys, satu tahun sebelum Umi nanti terpilih, kita harus full power turun lapangan. Nanti kita akan pakai pesawat dan pilotnya kita tunjuk bercanda. Oh, sudah, Bercanda menjadi cocok. pilot pribadi kita. Dia paling bikin VT, itu pesawat-pesawat yang dia bikin itu loh seperti biasa. Tahu Janganlah nggak? dia. Yang ada harusnya dia ngendarain pesawat ya kan, dia malah bikin VT di dalam pesawat, mampus kita terjun bebas. Kita kan katanya dia ini mengaku pilot. Ya udah kita langsung tunjuk aja, kita resmikan. Yain aja lah sampai Ya kan, bercanda. orang ngomong kan, yain aja lah. Dukung Putri Simbo untuk menjadi DPR di tahun 2029 ya? Iya, 2029. Apa bagaimana? Aku belum selesai. Menteri Sebentar, aku belum selesai masalah bercanda nih. Bentar, jadi nanti bercanda kan pilot pribadi kita. Tapi begitu mau turun lapangan, tim lapangan sudah kita ingatkan, tolong anak-anak lelaki yang di bawah umur diungsikan karena diduga bercanda adalah seorang pedofil. mulutmu ya Sanvera, janganlah, kasihan loh. Aku sedih loh. Timnya bermasalah semua ini. Kagak, bukan Koko. Kita tuh harus bawa ini bercanda gitu, karena itu kan gak masuk di akal. Tuh, Gitu loh, Kok. katanya Karena nggak masuk di akal, kita apa nih, up aja, dibikin bercanda Turki, aja. katanya Samvera hajar bercanda. Enggak, aku sayang loh sama bercanda. Jadi cara seperti ini tuh kayak apa? Bahwa hal-hal seperti itu kita bikin bercanda aja. Oh Enggak, iya, Kalau sesuai serius dengan kan itu namanya ya, hoax. sesuai dengan namanya. Iya, oke. Kalau Iya, kan bercanda. gue mah tetap ke kader Jimbo. Mau dia ngomongin sampai mampus juga hidup gue tetap bersinar. Rar. Anjay. Paling. Bercanda, gue tahu alasan kenapa lu garis keras Putri Jimbo sekarang. Lu nggak usah muter-muter sama gue bercanda. Gue tahu alasan. Kenapa? Why? By the way. Tapi guys, kalau nggak ada bercanda, nggak ada Koko Hero, nggak ada teman-teman yang lain, itu TikTok jadi nggak hidup, nggak ada Budeyayu. Bosenin, bener nggak? Gimana kalau nggak usah DPR, calon ini aja Menteri Urusan Pertiktokan dan Wanita dan Sosial, gimana? Kurang. Nggak ada. Kok. Menteri Urusan, Kurang cocok kalau saya. Kalau menterinya Mbak Bagus Koko yang turun. apa kalau kayak ini Menteri Perjudolan Pembasmi Judol di Indonesia, gimana? Nah kalau itu cocok buat Bu PJ. Cocok. Kenapa jadi gue? Kenapa jadi itu kan kita serius loh. Menteri Hukum Pembasmi Markus, gimana? Nah cocok banget Bu PJ lah. Jangan dong, kan gue kan juga Markus. Basmi Markus. Tahu ini Koko. Sesama Markus harus saling menyayangi kali. Iya. Kan gue Markus. Jangan dong. Iya, gimana sih? Udah cari yang lain kosakatanya. Diksinya pemilihannya jangan yang pada pekerjaan kita sehari-hari. Lanjut. Iya, DPR berarti calon DPR mewakili Jakarta Selatan gitu ya? Kok Jakarta Selatan? Jakarta apa dan? Dapilnya provinsi. Provinsi Gak dong. tahu nih, Umi masih menentukan. Kalau aku sarannya udah Umi, karena aku tahu daerah, ya udah kalau mau masih dalam pilihan. Berarti dia warga asli mana? NTT 2. NTT. Oh, NTT. Oh, Ngana juga orang Kupang, kakak Putri. Ngana Enggak, gue orang Kupang. Sumatera. Nih, Chen. Banyak yang bukan orang Kupang tapi terpilih di dapil NTT. Contohnya Setia Novanto, sekarang anaknya juga terpilih. Jadi bisa diatur itu. Yang penting apalagi Umi kan udah public figure tuh. Enak kalau kita public figure tuh lebih mudah, guys. Begitu.
Ini akal-akalannya siapa ini? Kau Samvera yang punya ide ini. Enggak, Umi tuh dikasih ide sama seseorang. Terus kebetulan aku ada di situ juga, maksudnya aku berkecimpung di sini gitu loh. Umi sih dapat ide pertamanya bukan dari aku, benar nggak Umi? So, Sophia jadi rakyat. Benar. Cuma karena aku di situ, akhirnya aku encouraging, aku menguatkan gitu. Karena kan itu di lapangan aku seperti itu, jadi aku bisa ngasih gambaran gitu loh sama Umi. Tapi masalahnya Umi disarankan ke Papua, gue pengen pingsan. Jangan nyebut daerah. Nanti kan, Oh iya, nanti nggak kan karena dia, susah. nah nanti dia sudah terpilih jadi DPR, ketemulah di jalan gitu. Mami, ini loh Koko Hiro. Siapa ya katanya? Ini loh yang di TikTok dulu waktu. Nggak kenal aku katanya. Ya, ya nggak mungkin karena kan Koko nanti ditarik di media, nggak mungkin lah. Oh iya pasti kenal lah ya. Iya, pasti turun bareng karena di media kan. Oh kalau Sofia, kecuali kalau kita Sofia mungkin nggak kenal gitu ya. Kalau Sofia itu ya yang dibawa itu ya, nggak jadi itu biarpun dia pilih biarin aja. Pura-pura aja nggak kenal. kasihan banget si Sofia. Kak Turki, Kak Sofia, teman-teman yang dibawa itu mereka bagian ini apa namanya? Kak Turki yang pemilih kalau area dapil Oh, tidak. 1 atau dapil 2 NTT di Ini- Turki bisa diarahkan. Nggak, ini mereka itu fungsinya itu baser tapi lebih tidak dibayar gitu loh. Baser ikhlas gitu loh. Malas banget ya sih. Gitu Malas loh. banget Koko. Lu ngomong tentang Putri Jimbo udah gitu lo bilang baser nggak dibayar. Oh bukan. Meremehkan. Ini kayak simpatisan gitu loh jatuhnya. Kalau ada yang menjelekan mereka yang menghantam gitu loh. Apa sih namanya? Itu namanya relawan. Relawan. Iya. Turunkan Koko Hiro Hamtaro Rasman Cimo. Taruh. Anjir. Panggilan kepada Bude Yayu segera merapat. Panggilan kepada Bude Yayu dimanapun berada segera bangkit dari kubur dan merapat ke sini. Kirim dulu ke Budaya yuk. Mana nih si Budeyayu nih? Kirim juga ke si Budeyayu. Tadi pagi dia udah telanjang dia. Lo udah gue naikin tetap aja dia nulis di bawah. Ngomong. Nggak begini, dia tahu diri. Kalau Kanyon ini aku kenal, deket juga lah, lumayan. Nah, ini kalau dia bicara ini langsung ini kayak ini live mau runtuh. Ayo silakan Kanyon Turki, silakan bicara. Iya, sebentar aku ini Kak Turki ini kalau bicara tuh lantang. Jadi ini dia bisa jadi tim ses turun lapangan. Aku butuh yang kayak Kak Turki. cempreng, agak cempreng. Ayo silakan. Pokoknya yang mau cempreng, yang penting dia lantam. Bicara di depan 1000 orang, di depan 1500 orang boleh Kak Turki. Lanjut. Sorry, baru jam 6 pagi. Oh, di Turki baru jam 6 pagi. Oke. Terus kau naik cuman kasih info saya itu aja, iya. Penting kali ya infomu ini ya. Oh emang tinggalnya di Turki? Di Turki. Oh bokap gue itu ibaratnya Turki itu rumah keduanya dia. Dia garis kerasnya si Miring tuh musuh beratnya. Gua kemarin jalan-jalan ke Turki, terus gue pergi ke Kayseri, terus gue pergi ke Kapadokia. Layangan putus. That's my dream, Mas. Layangan putus. Terus gue Aku takut naik yang balon-balon itu, takutnya balon nggak bisa naik Kak, Mami. Lo mau tahu nggak pas turun si siapa tuh namanya si Dinar Candy nyungsep. Oh iya. Gue ada videonya kan yang pantatnya kan bahenol gitu kan, jadi pas turun itu nggak nyungsep sih, kayak kakinya nggak nyampe. Emang balon itu nggak ada kayak semacam pintunya gitu kita keluar? Nggak ada. Oh nggak bisa lah aku, kayaknya nggak bisa lah aku. Udah aku tuh diam di bawah aja ya, ngeliatin kalian naik ya. Kita semua pada naik, laki gue aja takut. Oh bisa kayaknya. Laki gue tau Kursi gak bilang luar apa? dalam. Sayang enggak aku kedinginan, kata dia bilang gitu. Emang dingin kan karena waktu itu bulan Januari.
Terus habis itu pas udah naik, pas gue udah turun, tau gak dia bilang apa? Enggak, aku takut jatuh. Dia bilang kalau jatuh masa kita mati berdua, kata dia bilang kayak gitu. Kalau lu mati sendiri kan masih ada gue, kata dia gitu. Kurang ajar gak? Intermezzo panggilan kepada Om Sony, segera merapat. Lihat telur kami terlalu banyak di atas sini Om Sony. Terlalu banyak telur, tolong ditetaskan dulu. Terima kasih. Halo sawer, gua ke tempat ikan dulu ya. Bye semuanya. Ini kok bercanda jatuhnya kayak orang habis ngelem ya ngomongnya itu ya. Enggak loh. Bercanda ngelam all the time. Enggak. Hah, agak-agak sango-sango gitu ya. Enggak apa sih? Iya, suaranya emang gitu. Enggak emang. Suaranya emang gitu dia. Kenapa harus namanya Andur ya? Ke Finland Bercanda kah? lu mau kemana sih? Lu mau kemana? Lu mau ke tempat mau beli ikan, Ding. Ya udah dadah. Bye. Ya dadah. Nggak ada. Kalau waktu itu bokap ke Finland, kalau gua nggak mau lihat aurora ya. Gua waktu itu Turki tuh, gue belum pernah ke Turki jadi nggak bisa jawab. enak. Bokap gue itu selalu selalu sebelum lebaran itu berangkat ke sana karena rumah kedua bokap gue mau beli rumah di sana. Turki, aku mau ke Turki, aku siapin uang tiket ya, selebih-lebihnya kau yang tanggung ya. Ya kalau udah punya rumah di sana, kau jangan bikin susah dulu. Oh, kaya Turki ini, punya dia. Tapi aku nggak mau, aman kok. Tapi aku nggak mau tinggal di rumahmu di hotel ya. Gua Banyak kali permintaannya kan. Kemarin gue lihat auroranya nggak di Finland. Karena waktu itu bokap pernah pengalaman badai kan katanya. Jadi kemarin itu kita pergi ke Murmansk, Rusia. Itu indah banget loh. Udah bisa nggak Mami jangan flexing. Aku 2 negara aja aku pernah. Bukan, tapi memang maksud gue gini. Kalau misalkan kalian bilang Rusia itu mahal apa segala macam, lo tahu hotel bintang 5 Presiden Suite aja harganya cuma 2,8 juta per malam yang di dalamnya ada jacuzzi. Nggak usah begitu. Yang biasa-biasa berapa? Nggak usah bintang 5. Yang biasa-biasa Yang berapa? bintang 5 kamar yang biasanya cuma 600.000. Ya Allah, iya Mami. Iya, kan makanya gue bilang yang bintang 5 Presiden Suite-nya harga 2,8 juta per malam. Kalau makan Murah dan banyak. Kalau karena gue muslim, banyak makanan yang halal di sana di di Moskow. Range-nya berapa? Harganya 55.000. Oh iya. Makanya gue bilang kalau misalkan nih ya, kalau gue flexing nih ke Rusia emang kelihatannya keren ya Rusia gitu loh. Tapi di sana tuh murah sebetulnya. Lo mau gaya kayak gimana pun murah. Guys, tiket ke Rusia itu berapa sih? Kalau ini Dan ternyata banyak juga mahasiswa Indonesia yang ngambil kelas bahasa di Rusia gitu, yang kuliahnya di Rusia itu ngambil sastra bahasa itu di Rusia itu, yang ya mereka tuh hidupnya enak karena memang jauh lebih murah. Tunggu dulu, tiket ke Rusia itu berapa sih? Mana gua tahu, lu cek aja. Gua kan kemarin kan dibayarin. Dulu. Maksudnya dengerin teman, biasa aja kali, nggak usah emosi. Ya, dulu mereka kira-kira dibayarin. kurang lebih. Oh cobalah tanya Google ya sekarang. Coba tanya. Nggak, serius deh, ini bukannya flexing ya guys ya. Ini sharing liburan murah maksud gue gitu loh. Dan di sana itu rubel, kalian lihat deh mata uang mereka kan rubel ya. Rubel itu tuh murah loh. Berapa ya? 1 rubel tuh cuma berapa ratus rupiah soalnya. Gitu. Mulai dari 5.500.000. Iya, ya standar menurut gue. Iya. Perjalanan dari sini ke Rusia 14 jam. Dari Indonesia ke Rusia 14 jam. 5 juta murah itu sama kayak dari Jakarta ke Maluku.
Sama kok ke Turki juga begitu. Oh bisa itu Turki. Kayaknya tahun depan bokap gue pasti ke Turki lagi. Kayaknya bisa itu Turki. Aku tinggal siapin uang 10 juta aja kan Turki. Iya. Jangan kok ajak saya naik sepeda ya. Aku nggak bisa Turki. Ya, kalau itu ya jangan 10 juta juga untuk bener-bener tiket lah, 15 juta lah. Cus Koko. Bisa itu. 20 lah, 20 keles Kak, 20 lah Ya, ya kan. 20 lah, 20 lah, 20 ya kan. 20. Masa iya oleh-oleh Turki juga, kanyon juga yang sediain. Ya. Koko jalan kaki, weh. Enggak. Sepeda roda 3 aja Turki siapin buat Koko kursi Tapi roda. bokap gua kalau misalkan ke Turki itu nggak ke ini ya, nggak di Istanbul ya. Biasanya dia pergi lagi, kayak gue bilang kayak ke Kayseri, terus Tunggu ini tolong dibaca ini. Dia sombong soalnya nanti nginap di villaku ya. Sombong dia harus dibaca. flexing ya. Oke baik Turki. Ingat kau ke Turki ya. Beneran ini, beneran ku jadikan ini apa namanya? Pencapaianku ya di 2026 ya. Nggak pakai visa juga ya ke Turki kan? Oh iya. Kayaknya nggak deh. Apa pakai ya? Kalau ke Rusia on arrival visa. Iya, toko yang di desa kan sudah kustupi. Masalahnya begini, ada AC kan? Toilet duduk kan, itu aja kelemahanku. AC sama toilet duduk. Iya kan? Nggak jongkok kan? Bentar. Kanyon? Iya, nggak jongkok kan? Toilet duduk kan? AC ada AC. Di sini nggak ada WC jongkok kok. Ya udah. Aku nggak bisa, maaf. Bukannya duduk kok aman. Iya sudah. AC, iya kan? Ya sudah. Ya sudah Turki ya. Kita jadikan ini ya, jadikan sebuah apa namanya ya, sebuah cita-cita gitu ya. Guys, aku jam 11 turun ya, aku mau mandi. Mau kemana? Ini mau check out. Emang Koko di mana? Adalah di suatu tempat. Inilah Kustil. Nggak ada juga yang nanya tempatnya di mana, di daerah mana, apakah di Jakarta, apakah di satu daerah? Di satu daerah. Ya satu daerah itu di mana? Di Semarang. Oh di Semarang. Kayaknya kau sering bolak-balik ya Semarang ya? Iya, ada urusan sedikit. Besok bawain aku lumpia lah kalau aku di Jakarta. Aduh Kak, asal kau tahu, aku bukan yang ngenyek ya. Lumpia paling enak itu lumpia Makassar, bener deh. Ya kan aku kan pernah tinggal di Makassar, Koko. Enak toh baji toh, enaknya itu. Nyaman lah. Nyaman nah. Lumpia toh Jalan Kote. Jalan Kote, Ati Raja. Muda-mudi toh. Deh, Ati Raja. Otak-otak toh. Otak-otak itu tidak ada yang kalah nah. Oh, mantap itu. Cuman begitulah Kak, tiket ke Makassar itu mahal loh. Lebih Masa mahal sih? daripada ke Thailand. Masa sih? Berapa sekarang Iya. tiket ke Makassar? Makassar misalkan 17 gitu ya. Thailand bisa sampai 900 kalau ada ini promo. Ya kalau ke Thailand itu kalau naik Air Asia. Ya terserah lah Kak, naik apa yang penting nyampe ya. Yang Nggak penting ada, doa gue aja. orang yang paling gue orangnya nggak bisa sembarangan pesawat. Ya udahlah Kak, gimana? Tapi boleh itu kita main ke Makassar nah? Boleh itu. Kita makan mie titik toh. Mantap itu. Kita makan. Tapi kalau nggak bisa ke Makassar tuh kita makan aja di Maranus, Kelapa Gading. di Kelapa Gading. Ya Kelapa Gading itu memang saya tempatku itu Kak. Kondro bakar toh. Iyo. Umi Koko, aku udah mau sampai TTS, mau turun ke base camp 1 dulu di DPD. Aku izin turun dulu ya. Oke. Ya. Lancar-lancar Oke, ya bye-bye. Samvera. Ya doain, bye-bye. Bye. Jakarta Jayapura tiket. Jakarta Jayapura. Iyo, udah lama nggak ke Makassar. Aku tuh biarpun aku di Jakarta itu ya, aku makan coto tetap, makan ketupat, buras,
Ya meskipun ya seala-ala kadarnya lah ya. Kadang nggak ada yang- kadang juga kalau di Bali juga makan di karebosi sama. Kan ada tuh rumah makan karebosi kan di Bali itu. Favorit Kalau juga itu. aku biasanya begini yang di Teku Umar itu loh. Nasi goreng merah, aku makan di depannya apa ya? Akasaka, mundur lagi dikit Akasaka kayaknya. ya, Akasaka. Takut aku bilang Akasaka langsung tahu loh dia. Akasaka, terus lagi dikit. Kan gue tinggal di Bali. Nah, Ya. terus rumah gue itu nggak jauh dari Akasaka. Aku itu jebolan ya kalau akademi gitu ya. Aku jebolan musro. Nah, musro lagi ya kan? Jebolan musro. Abis musro ke bibir kita toh. Atau ke apa namanya? Apa namanya itu yang di Kartika Plaza itu? Apa namanya hotel apa itu? Pokoknya yang tempat pagi-pagi itu loh. Apa? Air Paradise apa namanya? Pokoknya itu loh. Paradiso. Paradiso. Iya kayaknya Paradiso. Mustro sama dong. Jangan-jangan kau dulu pernah kugoda ya Safia? Apa kau dulu yang pernah goda aku Dulu itu apa? Safia? Bibir apa? Bibir, memang bibir itu tempat untuk meninggalkan. Untuk di pagi-pagi itu pulang jam 12 itu loh. Itu di daerah mana? Lupa lah aku, pokoknya di pematang sawah itu loh. Pokoknya masuk-masuk agak pematang-pematang gitu loh. Tahu, tempatnya kecil kan? Iya kecil. Terus yang ku notice itu di situ ya. Itu orang lagi begitu disuruh naik tangga loh, Kak. Naik Di tangga. Kalau nggak salah itu tepatnya di Jalan Pura Demak. Mungkin pokoknya masuk gang gitu. Iya, di perumahan. Ada perumahan juga. Kirinya sawah. Iya, pokoknya kiri-kiri, pokoknya kita keluar jadi petani aja. Iya, rumah gue depannya. Oh iya. Iya. Oh, banyak orang-orang begitu yang baru keluar gitu. Yang mukanya Tapi menyong-menyong. enggak. Waktu udah bibir itu udah tutup karena udah terlalu banyak sering digerebek. Nah. Gitu, karena begini, aku cerita ya terakhir ya karena jam 11 aku mau mandi. Aku pertama kali itu Kak ke Bali kan. Aku ke Bali itu aku itu kayak turis gitu Kak, pergi Tanah Lot, bawa guide. Ini Tanah Lot, anak baik-baik gitu ceritanya kan. Ini Tanah Lot mengisahkan antara begono begini kan. Aku pergi, aku itu dulu zaman dulu itu sampai 3 roll loh habis Kak. Ada papar surfing, ku ajak foto loh Kak. Ada pura-pura, ku ajak foto. Ada ajak begini, ada orang tato-tato, ku ajak foto. Semua ku ajak foto, pokoknya serba foto gitu kan. Sampai surfing aku, pokoknya normal lah kan. Suatu ketika aku bertanya, diskotik paling besar di Bali di mana Mas? Aku tanya sama super taksinya kan. Dia ngomongnya begini Kak, Musro gitu kan. Oh Musro gitu. Aku tulis di HP itu kan takut. Nah, itulah kenapa aku itu genrenya itu host musik, bukan genrenya itu apa Tapi namanya? kenapa dia bilang musro ya? Setahu gue bener tuh kata sienya itu. Akasaka paling besar. Musro Kak, percayalah. Waktu zamannya itu Musro lebih besar. Dengan kabaretnya dan segala macam itu Musro Kak. Aku tahu pun Akasaka masih kecil. Kalau Akasaka kan striptisnya yang menang, tapi kan ruangannya kan kecil. Oh, gue itu tidak pernah ke Akasaka karena waktu 1 tahun setelah gue tinggal di sana Akasaka ditutup. Berarti itu tahun 2016 ya? Tahun 2000, gue pokoknya di Bali itu dari 2014. Pokoknya udah mau tutup itu. Iya. Udah mau tutup. Nah, itu kenapa aku ndak double sick, bukan anak-anak double sick. Karena kan yang begitu-begitu itu kan pertama kali kita punya fetish kan. Villa gue di Dewi Sri. Lo bisa search aja Akila Villa, tuh ada tuh villa gue di situ. Oh, masih jalan. Masih sampai sekarang, orang kemarin kebanjiran. Oh, jadi saya sebut namamu 3 kali aja ya. Orang ada 8 villa, bukan ini dia emang disewain juga villanya ada 8. Enggak, pertanyaanku cuma satu, ku sebut namamu berlaku ndak? Iya gimana? Nggak mungkin kau sebut di mana nama Putri Jimbo.
Ya udah. nggak berlaku, kasih tahu aku. Ya udah. Oh iya, aman guys. Kalau ke Bali, ke Turki ada kan? Bukan pakai Kak, pakai. Udahlah, nanti kalau aku mau pergi baru ku DM, aku WA gitu. Udah masih lama lah aku mau perginya itu. Nah, iya Akila. Ayo kok kita, malas aku kau nggak pernah muncul-muncul. Ke Jeddah kita guys, sampai di mana tadi guys? Sofi, makanya aku kan bukan anak double sick aku anaknya anak gelap-gelap. Karena itulah gara-gara supir taksi itu yang menganjurkan aku pertama kali aku ke Musro. Akila, hei Akila. Jangan-jangan dulu kau yang rayu-rayu aku Akila, mengaku kau Akila. Akila, hoi saudara Akila. Oh masih udah nggak ada si Akila ini. Kita terang-terangan, nggak bisa aku Akila. Aku nggak suka banyak orang pacaran di sana. Jadi Sofi, sekarang kau di mana Sofi? Aku itulah yang aku jatuhnya itu aku di Bali jatuhnya Sofi. Jatuhnya aku di Bali Sofi. Aku operasi tadi aku cerita itu di Sangla. Di mana kok yang banyak pecongan? Di Musro juga pun banyak pecongan. Tapi kan karena gelap kan kita kan